menerangi setiap hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Ya. Karena situasinya masih pandemi, jadi kita ibadahnya lebih banyak online. Di mana-mana gereja sekarang kebanyakan ibadahnya online. Tapi percayalah, bahwasannya Allah tidak terbatas. Amin. Amin. Dimanapun kita, melalui media apapun, kita percaya Allah mampu menjamah setiap kita. Dan kerinduan Tuhan sama seperti tema kita hari ini. Mungkin yang udah dapat brokesannya bisa dibaca sama-sama ya. Temanya 1, 2, 3. Komunitas yang saling membangun, kurang lebih begitu ya kan. Nah, komunitas tuh apa sih sebetulnya? Apa seperti berkelompokkah atau seperti kumpulan orangkah ya kan, karena namanya komunitas banyak ya kan. Sama-sama pakai motor apa gitu jenisnya, lama-lama dia bikin bikers community. Apakah komunitas yang kayak begitu atau yang bagaimana nih sebenarnya yang Tuhan inginkan? Yuk sama-sama kita buka Alkitab. Masih baca Alkitab nggak ya? Halo? Ya masih baca, coba angkat tangan. Yuk kita sama-sama buka yuk. Kita buka Alkitab kita di Ibrani 10 ayat 24-25 sesuai dengan tema. Saya baca 24, nanti mungkin salah satu Bang Remon kali ya baca yang ke-25 coba. Soalnya kalau kita baca sama-sama takutnya distorsi, ngegulung suaranya. Saya 24, Bang Remon minta tolong baca yang 25. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bang Remon 25. Ibrani 10. Bang Raymond masih di mute. Oh ya, Ibrani 10 ayat 25. 5. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Baik, terima kasih Bang Remon. Amin buat firman Tuhan hari ini. Ya, kalimatnya jelas teman-teman semua ya. Karena semua masih muda-muda jadi nggak apa-apa kalau saya panggil teman-teman gitu. Kalimatnya jelas, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Nah, kalimatnya jelas, supaya kita saling memperhatikan. Nah, dalam sebuah komunitas, apa sih pentingnya saling memperhatikan supaya tentunya tahu kabarnya satu dengan yang lain. Tadi ada obrol sedikit sama Bang Remon, katanya ini komunitas sudah ada yang di mancanegara, ada yang di mana-mana, tujuannya satu, kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Selain daripada itu, kita mau menjalin jalinan kasih. Siapa tahu ada yang memerlukan atau ada event apa, kita bisa bantu tolong-menolong. Wow, luar biasa banget. Ini yang dirindukan sama Tuhan sebenarnya di antara kita, supaya kita nggak merasa sendirian. Ya kan? Kenapa nggak merasa sendirian? Karena sendirian itu kadang-kadang kita nggak menemukan solusi. Contoh ya, saya kasih ilustrasi. Saya waktu itu pernah lulus STM, saya sekolah STM dulu, lulus STM terus kerja di pabrik. Ada di Cokro Bersaudara, ada di Pulau Gadung waktu itu. Nah, pada kesempatan saya dapat shift malam, tiba-tiba hujan deras sorenya. Saya mau berangkat, harus ngelewatin genangan air. Entah kenapa saya pakai motor Grand waktu itu ya, motor bebek, terus mogok. Ditugas mogok dan saya bawa ke pabrik dalam kondisi mati karena mogok. Terus saya mikir nih tengah malam kan, kalau saya pulang ya kan tengah malam ya, emang sih nggak bakal dibegal karena motornya Grand, tapi saya pasti susah punya nih karena saya harus keluarin dorong jauh banget gitu kan, nggak ada bengkel buka karena tengah malam, bingung saya. Terus saya coba kutak-katik itu di parkiran, di kutak-katik motor saya, ternyata nggak hidup juga. Karena ternyata saya lulusan teknik bubut, bukan teknik otomotif. Jadi nggak ngerti mesin motor waktu itu ya. Nah, terus saya lagi ngutak-ngatik di jam istirahat, tiba-tiba kepala lain saya datang nyamperin saya.
Sen, ngapain? Ini motor saya rusak, Pak. Gitu kan. Kenapa? Tadi kena genangan air tuh, banjir tuh sedengkul, saya nekat jalan karena nggak mau terlambat, akhirnya mogok gitu kan. Nah, terus dia bilang gini, kamu bisa benerin? Enggak. Ya, kalau nggak bisa ngapain diem aja di sini? Lah, emang mau gimana, Pak? Ini kan saya lagi usaha, tapi bisa nggak? Enggak gitu kan. Terus dia dengan cekatannya ambil motor saya, terus saya tanya, mau ngapain, Pak? Saya bilang gitu. Udah, kamu mau hidup nggak? Ya mau, tapi mau diapain? Udah, tenang aja. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia bawa motor butut saya itu ke tengah pabrik. Ke tengah pabrik, terus saya mikir kan, ya ini mau mempermalukan saya nih. Ya kan udah motor butut dibawa ke tengah pabrik lagi kan gitu kan. Mati pula gitu. Terus dia standarin 2 gitu ya. Terus dia genjot itu motor di engkel sama dia. Sekali, 2 kali, 3 kali nggak hidup terus di engkel. Lama-lama ada orang lewat. Namanya Pak Midun waktu itu. Orang dimanggilnya Dun gitu. Ngapain Dun? Gak lihat lo motor mogok? Oh, motor siapa? Tuh motor si Sandy. Kenapa itu? Tadi katanya mogok di jalan. Lu bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa siapa? Engkus. Coba lu panggil Engkus. Engkus datang. Ya kan? Kus, lu tahu nggak nih motor mogok kenapa? Paling businya. Gue nggak punya busi. Terus yang punya busi siapa? Si Kawel tuh. Panggil Kawel. Panggil Kawelnya. Kawelnya datang bawa busi tapi nggak bawa kunci busi. Yang punya kunci busi siapa? Itu si Anen, anak maintenance. Ya kan? Jadi motor saya dikelubungin orang sepabrik intinya gitu ya. Dan singkat cerita di engkel dan akhirnya hidup. Udah hidup. Terus semuanya ninggalin saya dan akhirnya tinggal saya berdua sama Pak Midun tadi, kepala lem saya. Terus dia bilang begini, nggak baik dalam masalah sendirian. Amin. Ya kan? Coba bayangin kalau kita ngerasa kita punya komunitas kayak begini tapi kita merasa sendirian. Itu yang paling mengerikan begitu. Kadang-kadang orang zaman sekarang memilih sendirian karena beberapa hal, ya kan? Dia nggak mau ikut komunitas, dia nggak mau terhisap dalam suatu wadah. Gara-gara apa? Gara-gara kitanya mungkin. Kadang-kadang gitu kan. Kenapa gara-gara kitanya? Iya, di sini kan ayatnya jelas ya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Tuh bener. Tapi ada orang beberapa yang nggak suka diperhatikan. Sebetulnya bukan nggak suka diperhatikan. Karena kalau untuk zaman gini ya, kata memperhatikan itu beda tipis sama kata kepo. Halo, ada Betul, yang Pak. paham kepo nggak ya gitu ya kan? Jadi kadang-kadang kalau kita diperhatikan senang, tapi kalau kita dikepoin rasanya gimana gitu? Itu yang kadang-kadang bikin kita dalam sebuah komunitas ini nggak mau nimbrung, nggak mau terlalu dekat, nggak mau terlalu jauh. Karena kenapa? Karena ternyata kita bukan memperhatikan, tapi kita bikin orang tuh merasa dikepoin gitu. Nah, apa sih bedanya antara kepo sama memperhatikan? Nah, ayat ini jelas banget, ya kan? Kalau kalimatnya adalah, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Nah, jadi bedanya kepo sama memperhatikan dalam firman Tuhan ini adalah endingnya nih ada kasih nggak sih di dalamnya? Kayak tadi tuh contoh tuh ya, kita punya komunitas di pabrik, ya kan? Kalau dia mendorong ya kan, ada orang yang lagi susah, ya kan, terbantu, itu kasih bukan? Jelas kasih. Tapi kalau mendorong orang untuk memperhatikan tapi nggak bisa berbuat apa-apa, pasti itu jenisnya bukan kasih, tapi dia cuma pengen tahu alias pengen kepo. Nah ini yang harusnya kita sama-sama menyadari. Dan kalau itu orangnya adalah si A atau si B, jangan dijauhin, tapi kita dampingin supaya kita punya pagar satu sama lain di mana tujuannya adalah kasih tadi. Jangan sampai kasih itu jadi terhambat cuma gara-gara salah paham karena beda tipis antara memperhatikan sama kepo gitu kan. Udah pengen tahu aja gitu ya kan. Kenapa sih masih sendiri ya kan? Kenapa lo nggak sama si A? Kenapa lo nggak sama si B gitu ya kan? Kadang-kadang itu memperhatikan, jelas memperhatikan. Tapi kadang-kadang jadi nggak memperhatikan karena kadang-kadang orang memang bukan si B dan si A gitu kan. Tapi kita mendorong untuk
sebetulnya yang nggak perlu didorong gitu. Makanya kita mesti hati-hati di situ, jangan sampai orang terhilang karena perhatian yang salah atau kepo tadi. Tapi kalau perhatiannya jelas di dalam kasih, ya kan, itu pasti deh kita terbangun dan kita jadi nggak terhilang dan nggak jadi merasa sendirian. Karena sendirian itu paling bahaya banget. Nanti kita bahas soal teks lain, ayat lain, tapi kita mau buka dulu di sini soal kita bisa terbangun di dalam Tuhan. Berikutnya lagi adalah mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pokoknya itu endingnya kasih, bukan perbuatan baik atau bukan. Jadi kalau sekedar kita mencari tahu lalu hanya membicarakan, fix belum kelihatan kasihnya. Yuk kita ini angle-nya harus kasih. Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya apa, kayak tadi tuh. Misalnya saya nggak tahu ya mogoknya kenapa. Oh mungkin businya basah, ada yang punya busi cari businya, ada yang punya kunci cari kuncinya. Nah supaya kita jadi connection people kata Nokia, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kesulitan, kesulitannya apa sih? Ya kan? Mungkin di antara kita ada yang bisa bantu dengan background-nya masing-masing. Nah di sanalah kita letaknya untuk saling mendorong di dalam kasih. Ayat 25-nya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Permasalahannya adalah gini, kenapa sampai ada yang menjauhkan diri? Kan firman Tuhan bilang jangan menjauhkan diri, pasti ada penyebabnya. Mungkin tadi penyebabnya salah satunya. Karena kenapa? Karena perhatiannya tidak perhatian yang mendorong dalam kasih, tapi perhatiannya hanya bersifat kepo. Nah kadang-kadang enak gak sih dikepoin? Ada orang yang modelnya mungkin notabene ya, dia kalau dikepoin bisa nih tutup kuping, ya kan? Wah, dia bisa ambil dagingnya, buang tulangnya, bisa. Tapi ada orang yang nggak bisa begitu. Ada orang mungkin kadar imannya atau kadar rohaninya masih perlu untuk dijadiin teman aja, nggak untuk ditegur, nggak untuk diapa-apain gitu, tapi untuk diajak atau dibimbing dulu gitu loh. Jadi belum bisa untuk terima yang hal-hal yang sifatnya misalnya teguran dan lain-lain. Gak apa-apa, ya kan? Namanya juga jangan sampai terhilang. Tugasnya siapa? Tugas kita bersama. Karena kalau kita terhilang, ini repot banget gitu. Nah, saya rindu komunitas Imners Go ini, ya kan? Jadi benar-benar sebuah wadah yang dimana mendorong kita untuk saling, ya kan, bersekutu di dalam Tuhan untuk kita bisa menjalankan tadi tuh temanya bagus banget, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik tuh banyak gitu. Misalnya ada yang butuh locker, ada yang tahu info, bukan punya locker tapi punya info aja udah bagus gitu loh. Bisa share. Ada yang punya masalah apa? Ya kan? Ini ada nih solusinya yang lain, tapi dikonsumsinya untuk membantu yang lain. Bagi yang dibantu, jangan jadi oportunis. Amin. Ya kan? Wah enak nih kalau begitu nih, ya kan, jadi aji mumpung. Nah ini juga bahaya gitu ya kan. Kalau bisa nanti kita sama-sama jadi pagar buat teman yang lain. Supaya kenapa? Supaya kita ini ayat yang paling belakangnya itu ngeri banget, ya kan? Karena kalimatnya gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Nah kalimatnya jelas, saling menasehati ini yang saya maksud tadi jadi pagar. Supaya kenapa? Supaya jangan ada yang terhilang. Karena semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pak Pendeta, saya udah sering dengar kata Tuhan mau datang, sampai ya gini nggak datang-datang, ya kan? Dia akan segera datang kembali, sampai COVID ya begini juga Tuhan belum datang, ya kan? Karena kedatangan Tuhan itu memang tidak ada yang tahu. Yang pertama, yang berikutnya adalah kita yang diminta untuk berjaga-jaga. Amin. Bukan kita untuk nyari tanggal kapan dia datangnya. Kalau kita tahu tanggal datangnya kapan, kita nggak usah berjaga-jaga. Kita pasti tinggal bilang gini, masih lama, masih jauh, kurang lebih begitu. Nah, kita hari ini, kita akan belajar dari seorang murid Yesus nih, ya kan. Tadi dibahas soal Natal gitu ya. Lagunya lagu Natal, kita mau bahas yang nggak kalah pentingnya sebelum Natal ada momen di mana Yesus ternyata disalib gitu ya. Nah, sebelum disalib ternyata ada momen yang lebih mengerikan lagi, yaitu adalah Yesus harus ditangkap dulu. Nah, waktu ditangkap kita mau belajar dari seorang murid Yesus bagaimana sih, ya kan, seorang murid Yesus ini hidup pada zamannya gitu, kurang lebih kalau kita hidup di zaman itu seperti apa. Yuk kita sama-sama buka yuk di Lukas.
Lukas 22 ayat yang ke-54. Di sini judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Saya bisa share screen nggak ya? Boleh saya coba? Boleh Pak Pendeta? Baik. Kok nggak mau ya? Coba sekali lagi deh. Saya udah cobain. Apakah keluar? Belum. Belum ya? Keluar? Belum, Mbak. Kalau nggak keluar, ya sudah kita buka ayatnya saja. Lukas 22 ayat yang ke-54, 55, dan ayat yang ke-61. Saya baca ayat 54 terlebih dahulu. Boleh rekan-rekan semua menyimak. Lukas 22 ayat yang ke-54. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Petrus mengikut dari jauh. Nah, kadang waktu saya coba lempar pertanyaan gitu ya ke beberapa rekan, kira-kira apa sih yang menyebabkan seorang Petrus bisa menyangkal Yesus? Karena kan kita harus berjaga-jaga menjelang hari Tuhan tadi ayat di Ibrani. Lalu kita ada kedapatan gini, murid Yesus yang mengikut Yesus langsung secara fisikly selama 3,5 tahun saja bisa menyangkal. Ya kan? Kalau kita ikut secara iman, kan nggak lihat secara fisik, kita ikutnya secara iman. Mungkin nggak kita seperti Petrus, atau lebih parah, atau kita lebih baik daripada Petrus. Coba kita renungkan. Kira-kira menurut teman-teman semua, apa sih penyebab seorang Petrus bisa menyangkal Yesus? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa ya? Tahu ceritanya? Petrus menyangkal berapa kali? Halo? 3 kali. 3 kali. Kira-kira kenapa alasannya Petrus menyangkal Yesus? Takut Pak Pendeta? Takut. Ada yang jawab takut. Apalagi? Selain takut? Ya takutlah, karena kan mau ditangkap gitu ya. Yuk kita cermati tadi. Kalimatnya jelas, ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Jadi alasan pertama ternyata kenapa Petrus bisa bisa menyangkal Yesus adalah karena Petrus yang sama ngikut Tuhan dari jauh. Dari jauh. Seandainya Petrus ada di sebelah Yesus, lalu ditanya, ini murid Yesus atau bukan? Jawabnya apa? Karena dia punya kesempatan menyangkal Yesus karena ikutnya dari jauh. Nah, ini yang bahaya nih. Kenapa bahaya? Karena ternyata sengaja atau enggak, begitu ikut Tuhan dari jauh, kita punya kesempatan buat nyangkal Yesus. Jadi gimana caranya supaya kita bisa ikut Tuhan dari dekat adalah kita juga yang sama-sama dengan teman-teman yang lain saling menasehati supaya terlibat dalam pelayanan. Amin. Di Imaners Go ini. Jadi nanti kalau waktu panitia bikin bentukan nih ya kan,
Nanti yang tugas si A, si B, si C ya kan. Ingetin untuk ikut Tuhan semakin dekat. Artinya apa? Ambil bagian dalam pelayanan. Jadi waktu ditunjuk jangan, aduh jangan gue deh ya kan. Dia aja. Biasakan untuk ikut Tuhan semakin hari semakin dekat gitu loh ya kan. Kalau jauh lama-lama ya kan, lama-lama nggak tugas, lama-lama nggak pelayanan, lama-lama nggak ibadah, lama-lama nggak ke gereja, lama-lama hilang gitu. Karena kenapa? Ya tadi, kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Sederhana loh. Ikut Tuhan 3,5 tahun secara fisikly. Tapi ternyata gara-gara ngikut dari jauh doang tuh, hitungannya sebentar, dia langsung bisa menyangkal, enggak, aku nggak kenal dia. Cuma gara-gara ikut Tuhan dari jauh. Saya harapnya adalah nanti panitia yang ada di sini ya kan, semuanya kumpulin lagi teman-teman yang sudah beredar lagi kemana-mana, supaya kenapa? Supaya bisa sama-sama ikut Tuhan semakin hari semakin dekat. Kalau boleh nanti bikin renungan hariannya di grupnya nih ya kan, ganti-gantian supaya semuanya ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Jangan mikirnya begini, jangan deh, jangan saya masih banyak dosanya. Waduh, ini nih kalimat-kalimat begini ini nih yang kadang-kadang membawa kita terlalu lama ikut Tuhan dari jauh. Gitu ya. Saya pernah punya satu kesempatan pergi keluar kota sama mantan bos saya, dia udah berpulang ke rumah bapak. Jadi kita sama-sama anak Tuhan gitu ya. Kalau pergi trip keluar kota, entah kenapa dia seneng itu. Kita saat teduh bersama kita buka renungan air hidup gitu ya, kita baca bareng, terus kita sharing. Nah pernah satu kesempatan kita sharing, dia tanya ke saya, entah tanyanya tulus, entah tanyanya jebak, atau tanyanya ngetes. Saya nggak paham juga, terus dia tanya begini, Sen, saya mau tanya, Tuhan itu menjawab doa orang berdosa nggak? Waduh, susah kan. Ya, pertanyaannya gampang, jawabnya susah gitu ya. Ini gimana ya? Tuhan menjawab nggak sih doa orang berdosa? Lalu saya mau belajar kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau ditanya, jawabnya pasti balas nanya. Boleh nggak bayar pajak ke Kaisar? Lalu Yesus nanya, coba tunjukin uangnya kayak gimana ya kan? Dia balik tanya gitu loh. Nah dalam kesempatan itu saya balik tanya lagi ke dia. Tuhan jawab doa orang berdosa atau enggak? Lalu saya tanya balik dengan begini. Pak, pertanyaannya, yang tidak berdosa siapa? Halo? Adakah di antara kita yang suci hatinya? Siapa di tempat ini yang berdoa dijawab Tuhan? Ada? Ada? Ada atau enggak? Siapa yang di sini berdoa pernah dijawab Tuhan? Ada, Pak. Ada, selalu, Pak. Kita semua pernah berdoa dijawab Tuhan. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang suci hatinya? Jadi kalau kita nunggu suci, ya kan, kapan dijawabnya? Pak, berarti kita boleh terus-terusan berbuat dosa. Saya lagi nggak ngomong di sana. Saya lagi ngomong adalah begini. Karena kita terima Yesus, olehnya yang kita berdosa, kita juga diberi kesempatan disucikan. Oleh karena penebusan itu tadi, makanya doa kita ya kan bisa terhubung dengan Bapa melalui penebusan Kristus. Amin. Jadi karena kita sudah ditebus, alangkah baiknya kita jangan mengikut Yesus dari jauh, semakin hari semakin dekat, ambil bagian ya kan. Jangan mikirnya begini, ayo ada yang sakit nih ya kan. Udah, kita kolekan aja deh, bantu dia gitu ya kan. Kalau mau bantu, BPJS juga bantu Bapak Ibu. Kenapa nggak didoakan dulu? Amin. Jangan saya yang doa kalau gitu ya kan. Loh, kenapa emangnya? Iya kalau saya doa, kalau nggak sembuh gimana kan gitu kan. Memang mengerikan, mikirnya tuh mengerikan gitu. Padahal cuma pelayanan aja gitu ya. Saya pernah pelayanan begitu. Akhirnya saya pelayanan, saya doakan orang sakit gitu. Tapi doanya yang jelas ya, minta untuk disembuhkan dulu. Jangan doanya baru sakit batuk ya kan. Kalau Tuhan mau sembuhkan. Kalau Tuhan mau panggil aja. Ya jangan begitu gitu ya kan. Maksudnya adalah kita minta yang terbaik buat dia gitu ya kan. Nah, singkat cerita waktu saya diminta doain orang sakit, saya pasti doakan. Terus kadang-kadang intimidasi itu memang datang. Ya kalau sembuh, kalau enggak gimana?
Lama-kelamaan intimidasinya ya saya tengking. Kalau sembuh, terpujilah Tuhan. Kalau nggak sembuh, ya tetap terpujilah Tuhan. Kalau sembuh, saya nggak boleh over pede. Kalau nggak sembuh, saya nggak boleh minder. Karena saya bukan penyembuh. Amin. Penyembuhnya siapa? Tuhan Yesus. Bagian saya mendoakan yang sakit. Nah, bukan cuma bagian saya. Iya kan Bapak pendeta ya kan. Loh, emang berdoa bagiannya pendeta doang? Kan ya enggak gitu ya kan. Bagiannya siapa? Kita semua yang mau ikut Tuhan semakin hari semakin dekat. Jadi kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Alasannya yang pertama adalah karena Petrus mengikut Tuhan dari jauh. Alasan yang kedua, saya harus ngebut. Ayat yang ke-55. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka juga duduk mengelilingi Petrus. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Nah, ini seru nih. Ternyata ada komunitas yang lain di komunitas itu. Pertanyaannya, komunitas di situ yang lagi memasang api, yang sedang menangkap Yesus, adalah komunitas orang yang mengasihi Yesus atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Kenapa bukan? Karena di situ adalah komunitas di mana orang yang ingin menyalibkan Yesus. Jadi wajar saja. Kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Karena ternyata saat dia menyangkal, dia ada di komunitas orang yang ingin menyalibkan Yesus. Jadi dia menyangkal, kurang lebih begitu. Seandainya. Hari ini kita nggak usah ngundang pendeta Sandy. Kita ngundang aja Rasul Petrus. Wah, Rasul Petrus datang gitu ya, diundang gitu sama Helmi gitu ya. Ya kan? Terus kita tanya sama dia nih, Rasul Petrus, emang benar Rasul Petrus muridnya Yesus? Kira-kira jawabannya apa? Iya dong, saya. Di mana ada Yesus, ada saya. Baca aja Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua ada saya. Ya iya, karena Imaners Go itu komunitas orang yang mengasihi Yesus. Amin. Ya iya. Seandainya ya kan Petrus diundang di Petamburan. Ya kan di markasnya Forum Pekabaran Injil, disingkat ngerti ya. Terus Petrus ditanya, "Hey Petrus, apa betul ente murid Yesus?" Kira-kira jawabannya apa? Pasti dia bilang gitu, "Oh, siapa Yesus?" Pasti begitu. Karena kenapa? Komunitasnya bukan komunitas orang yang mengasihi Tuhan. Nah, jangan sampai nih ya kan, di hari-hari Tuhan yang mendekat, ya kan, justru kita salah komunitas. Salah komunitas, bukan di Imaners Go, tapi di komunitas yang lain. Ya kan. Yang lain ini banyaklah, mungkin teman-teman nggak usah jauh-jauh berpikirnya komunitas yang ada di Dugem atau ada di Klabing gitu ya, nggak usah terlalu jauh. Coba periksa WA masing-masing. Grupnya itu adalah komunitas. Isinya lebih banyak yang membangun atau tidak. Lebih banyak yang itu grupnya modelnya ngepoin orang atau memperhatikan orang atau tidak. Nah, di sana akan menentukan kita lama-lama nih bisa ada di dalam komunitas yang salah atau enggak. Karena itu pilihan kita. Kecuali grup di mana kita buat kerja ya. Kalau itu memang nggak ada pilihan, karena kita kerja di situ mungkin. Nah, divisinya bikin grup, ya kita nggak bisa milih. Tapi kalau misalnya dialognya sudah bukan seputar pekerjaan, kita bisa kok info, ya kan, boleh nggak seputar pekerjaan saja. Bukan untuk eksklusif, tapi daripada hal-hal yang lain, kurang lebih begitu. Apalagi sampai merugikan yang lain. Nah, kembali lagi, kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Yang pertama alasannya karena dia mengikut Tuhan dari jauh. Yang kedua, karena dia ada di komunitas yang tidak mengasihi Tuhan. Karena sebuah komunitas itu menentukan dia seperti apa. Kurang lebih begitu. Ya kan? Dulu saya bergaul di gereja, ya kan, ikut sekolah minggu. Ya, ikut sekolah minggu lama-lama jadi asisten guru sekolah minggu. Ya kan? Karena mainnya sama asisten guru sekolah minggu, lama-lama jadi guru sekolah minggu, ya kan? Karena mainnya sama guru sekolah minggu, lama-lama jadi koordinator sekolah minggu. Karena apa? Karena komunitas tadi ada di situ terus, kurang lebih begitu. Tapi ternyata di sisi lain juga bahaya. Kalau komunitasnya salah. Tadi saya cerita ya, saya pernah sekolah STM. STM itu ternyata komunitasnya zaman saya. Kalau zaman sekarang mungkin anak STM baik-baik gitu ya isinya. Kalau zaman saya dulu
lebih banyak suka berantemnya ya teman-teman, mohon maaf ya kan. Suka ributnya, suka tawurannya gitu. Karena satu dan lain hal, saya sekolah dicegat mulu sama sekolah lain. Jadi karena saya adalah mau sekolah itu harus berjuang, jadi kalau mati kan mati syahid gitu ya kurang lebih. Jadi mau nggak mau kan komunitasnya jadi suka berantem, dari suka berantem jadi tingkahnya juga tingkah suka berantem. Jangankan ngomong bentak saya, melototin saya aja saya bisa berantem sama orang lain karena salah komunitas. Dari cuma ngelihat melotot bisa nabok orang ya kan sampai jago mukulin orang. Nah, itu kan jadi salah tempat kurang lebih begitu. Untungnya udah bertobat gitu loh. Jadi saya kalau ada orang yang lagi berantem nggak takut, tapi nggak pengen berantem, tapi nggak takut aja. Kan ada orang lihat orang berantem takut gitu ya. Saya nggak takutnya masih, tapi pengen berantemnya udah enggak gitu ya kan. Tapi ya jangan dipancing untuk saya gagal jadi pendeta gitu ya. Kan kadang-kadang ada yang mancing gitu ya. Nah, kayak gitu kenapa? Karena komunitasnya lagi-lagi. Jadi waktu kelas 1 itu aneh juga. Kakak kelas tuh suka mintanya tuh yang aneh-aneh tuh gini. Nanyanya ke adik kelas tuh lucu. Bawa senjata enggak? Kalau nggak bawa senjata gimana dong katanya gitu ya kan. Gantian anak kelas 1 yang harus bawa. Kelas 1 yang harus bawa. Iya, karena kita kelas 3 harus dijagain mau ujian katanya begitu. Nanti juga gantian coba yang diwariskan seperti itu. Jadi komunitasnya memang salah saat itu gitu. Menyadari hal itu tapi entah kenapa ya, rata-rata yang paling badung itu justru anak Tuhan. Nggak tahu ya kenapa di sekolahan saya itu setiap patas itu pasti pentolangnya orang Kristen gitu ya. Saya juga bingung gitu ya kan. Nggak tahu kenapa. Mereka memang sudah yakin kalau mati masuk surga. Tapi ya jangan begitu kan ya. Kurang lebih begitu ya kan. Kita tahu penebusan. Jadi kalau kita berjuang ya kan mati syahid ya kan. Ini salah lagi gitu. Karena kenapa komunitasnya salah yang tadi. Jadi pastikan kita ada di dalam komunitas yang tepat. Mungkin salah satunya di tempat ini. Jadi buat teman-teman yang lain, ya kan, yang belum bergabung, ayo diajak bergabung supaya sama-sama bertumbuh. Supaya sampai menjelang kedatangan Tuhan, kita didapati memang betul-betul menjaga kadar iman kita sampai Tuhan datang. Nah, alasan terakhir nih, kenapa sampai Petrus menyangkal Yesus? Ini ayat yang ke-61. Saya bacakan. Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkali aku, kata Tuhan. Jadi, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Kalimatnya adalah begini, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus. Saya ulangin, maka teringatlah Petrus. Sekali lagi saya ulangin, maka teringatlah Petrus. Berarti Petrus lupa. Sebelumnya Yesus sudah ngomong, Petrus, sebelum ayam jantan berkokok hari ini, kamu 3 kali nyangkalin aku loh. Akhirnya dia nyangkal juga. Kenapa? Karena omongan Yesus tadi dia lupakan. Kok dia lupakan? Di mana dia lupakan? Ayatnya jelas, maka teringatlah Petrus. Nah, emang penyakit lupa ini penyakit yang manusiawi, tapi terkadang ini fatal. Fatal sifatnya. Banyak kasus-kasus lupa ini membuat orang itu fatal, malah jatuh dalam dosa, dan lain sebagainya, atau menghancurkan dia sendiri. Contoh ya, saya berikan contoh. Banyak hal yang sebetulnya harus dipersiapkan, tapi dia lupa mempersiapkan, akhirnya jadi sia-sia. Cuma karena hal-hal kecil yang namanya lupa. Ada sebuah komunitas, bukan komunitas ya, ada sebuah organisasi namanya NASA, tahu NASA? Yang pergi keluar angkasa, ya. Waktu dia pergi keluar angkasa, dia pulang balik lagi banyak cerita. Dan banyak cerita tapi tidak
dokumentasikan secara tertulis pada saat dia terbang. Akhirnya bukan jadi historis, tapi cuma jadi stories. Bukan jadi sejarah yang betul, tapi cuma jadi cerita gitu. Nah sayang, kenapa? Karena tidak dicatat gitu kan. Ketika meeting ditanya, kenapa sampai nggak ada catatannya selama pergi ke sana? Jawabannya adalah begini, karena bolpen di sana tidak ada gravitasi, jadi nggak bisa nulis. Tintanya meleber, terbang. Alasannya begitu. Ya sudah, kalau gitu kita kumpulkan semua orang pinter, bikin ballpoint yang bisa untuk nulis di luar angkasa. Berapapun budgetnya. Singkat cerita nggak bisa. Memang bolpen harus ada gravitasi. Pernah nulis pakai bolpen di dinding? Terus akhirnya hilang-hilang tulisannya? Karena kenapa? Dia perlu menurun. Akhirnya karena nggak ketemu caranya, NASA pergi ke Rusia. Menanggalkan gengsi, dia tanya, kalian waktu keluar angkasa bisa bikin laporan nggak? Bisa. Boleh kami diinfo atau boleh kami melakukan pembelian alat tulis keluar angkasa gitu, yang bisa buat nulis di bulan atau di planet lain gitu. Terus dengan santainya orang Rusia jawab cuma begini, kami nulis di luar angkasa pakai pensil. Kadang yang sepele loh. Kadang yang sepele. Jadi nggak butuh yang ribet, bolpen pakai anti gratifikasi lah, ya kan, segala macam. Padahal lupa, nggak usah pakai gravitasi, pensil tetap nyata. Mau nulis modelnya gimana pun dia bisa. Cuma gara-gara kenapa? Lupa. Jadi kita tuh pengennya yang ribet, ya kan, yang sederhananya hilang. Nah, saya pengen nih ya kan, anak-anak Tuhan itu jangan jadi ribet gitu loh. Wah, bangun tidur ya kan, yang diingat gadget, asik. Nggak salah ya kan, saya baca renungannya di gadget, masa. Ya kan? Kalau memang baca renungannya di gadget, silakan gitu ya kan. Tapi kalau gara-gara gadget jadi lupa Tuhan, ya jangan. Amin. Ya kan. Jadi kalau bisa ya kan, hal-hal yang udah nggak pakai Alkitab kayak saya nih misalnya, ya kan. Wah ribet Pak, ya kan. Disederhanakan saja boleh nggak? Boleh. Pakai gadget boleh gitu ya kan. Saya juga nggak anti teknologi kok, tapi jangan dilupakan. Amin. Ya kan, kita bisa broadcast yang lain-lain, tapi kita bisa nggak broadcast kabar baik tentang Tuhan? Jangan dilupakan. Karena kenapa? Karena banyak orang meninggalkan Tuhan gara-gara apa? Tadi lupa. Sederhana kan? Petrus nyangkal cuma gara-gara lupa gitu. Ya kan? Nah, banyak orang gagal juga gara-gara lupa. Saya berharap ya kan, jangan sampai ada teman-teman yang lain gitu ya yang belum bergabung malah dilupakan. Tujuannya kenapa? Supaya kita bisa tadi ya kan, bisa untuk sama-sama bertumbuh dan mendorong kita di dalam kasih. Supaya kenapa? Supaya menjelang kedatangan Tuhan kita nggak ada yang tertinggal. Amin. Kita belajar dari seorang Petrus. Kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus ya kan? Yang jelas karena satu, Petrus ikut Tuhan waktu itu dari jauh. Yang kedua, Petrus ada di komunitas orang yang tidak mengasihi Tuhan. Yang ketiga, karena Petrus lupa. Ilustrasi yang terakhir mengenai lupa. Mengenai lupa. Mungkin teman-teman tahu kasusnya Raja Daud. Kasusnya Raja Daud. Daud itu adalah raja yang katanya dekat sama Tuhan. Ya kan? Raja Daud dekat sama Tuhan. Jadi setiap kali Raja Daud mau perang, di kitab Tawarik selalu dicatat begini. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, dan akhirnya Daud setiap perang menang demi menang karena Tuhan menyertai Daud. Kenapa Daud bisa menang? Karena Daud dekat sama Tuhan. Buktinya apa? Apa-apa Daud tanya Tuhan. Tapi ada manakalanya ternyata Daud yang sama, yang katanya dekat sama Tuhan, jatuh dalam dosa. Betul?
Dosanya tahu? Sama Batsheba tahu? Tahu ya, kasusnya Daud jatuh dalam dosa bersama Batsheba, tahu ya? Kok bisa, Pak? Katanya kan dia dekat sama Tuhan. Iya, sederhananya. Tapi waktu itu dia jauh dari Tuhan, makanya dia jatuh dalam dosa. Pak, kalau dia jauh, apa buktinya? Kan waktu perang dia dekat sama Tuhan, kok waktu sama Batsheba bisa dia tiba-tiba jauh? Ya, pertanyaannya adalah begini. Waktu Daud lagi mau perang, dia dekat sama Tuhan, jelas. Daud tanya Tuhan waktu perang. Tapi waktu Daud lihat Batsheba, ternyata Daud tanya sama bujangnya. Dia tanya sama bujangnya, itu yang lagi mandi siapa? Seandainya Daud yang sama lagi lihat Batsheba, terus dia tanya Tuhan, mungkin kejadiannya nggak seperti hari itu. Artinya kenapa? Hitungan detik dia lupa fatal. Hitungan detik dia lupa bisa fatal. Dan harapan saya adalah begitu ingat, yuk sama-sama berbenah. Yuk sama-sama saling menasehati dan saling menjaga rekan-rekan kita yang lain supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dan mendorong untuk jauh lebih baik. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kalau kami boleh belajar Tuhan untuk kami dapat berkomunitas dengan baik, Bapak, kami rindu untuk kami bertumbuh Bapak dan mendorong untuk jauh lebih baik dalam kasih Tuhan dan dalam segala kebaikan Tuhan. Dan kalau sebentar Bapak kami mau sharing satu dengan yang lain, kiranya Kau Allah memberkati setiap kami Bapak, supaya kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Bapak MC, Bapak Raymond. Terima kasih Pak Pendeta Sandi Ya. atas firman Tuhannya. Kita lanjutkan untuk persiapan untuk doa syafaat. Apakah ada doa khusus yang akan mau yang akan mau didoakan juga dari teman-teman semua? Mungkin ada yang sakit? Ya, mungkin ada yang sakit atau gimana? Ada satu deh, itu teman kita Herman, istrinya hamil tua, jadi sedikit lagi melahirkan gitu. Mohon didoakan untuk untuk dia di ya, kita akan mendoakan Herman ya, istrinya, supaya melahirkannya bisa lancar gitu. Baik, kita lanjutkan sebentar. Rahma udah bagaimana? Ya, Teman kita Rahma kemarin yang kecelakaan kerja. Rahma yang kecelakaan sama tipes. Rama. Kondisinya udah makin baik. Oh, ya Rama. kita tetap bawa dalam doa. Iya, benar. Rama kemarin karena nggak bisa jaringannya bermasalah, jadi nggak bisa. Soalnya posisinya dia di Cianjur kalau nggak salah. Jadi jenguk virtualnya nggak bisa kemarin. Gitu. Iya, hari ini kita bawa dalam doa. Untuk doa syafaat dibawakan dengan Siska ya. Betul ya, Sis? Iya, Bang. Oke, sambil nyetir nggak apa-apa kan? Ini lagi minggir dulu, Bang. Oke. Oke, baik, kita menyanyi dari judul Sebab Kau Besar. Beri kemuliaan
beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Ya, persilakan Siska berdoa. Iya. Mari semua kita sama-sama bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang sungguh baik. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada malam hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk Pendeta Sandi yang boleh memberikan sebagian daripada firman-Mu Tuhan Yesus untuk kami dengar dan untuk kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melakukan setiap firman yang boleh kami dengar ya Bapa. Biarkanlah Tuhan Kau yang boleh memberikan kami hati yang subur supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk komunitas ini, Imaners Go, yang sudah boleh ada sampai pada saat ini dan sudah berjalan dari bulan Agustus tahun ini. Tuhan, kami sungguh mengucap kehidupan sosial maupun kehidupan pelayanannya ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang masih dalam masa pertumbuhan maupun pendidikan. Biarlah Engkau yang boleh memberkati Tuhan Yesus untuk setiap kami yang menempuh
pendidikan baik dalam SMA maupun kuliah. Engkau yang boleh memberkati proses kami Bapa, biar kami boleh selesai tepat waktu dan juga dengan hasil-hasil yang boleh memuaskan ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang saat ini dalam masa mencari pekerjaan. Kau yang boleh memberkati Tuhan, biar kami senantiasa diberikan ketekunan untuk mencari. Kau yang juga boleh memberkati kami, untuk kami yang sudah bekerja Bapak. Kau yang boleh memberkati supaya setiap hari kami boleh menjalankan tanggung jawab kami dengan baik ya Bapak. Engkau juga boleh memberkati Tuhan Yesus untuk setiap kami yang masih dalam masa penantian ataupun pencarian pasangan hidup. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberkati, biar Tuhan Yesus boleh kami mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya ya Bapak. Kau juga boleh memberkati Tuhan Yesus untuk ibadah Imanersgo selanjutnya di bulan Desember. Bapak, Engkau yang boleh menyiapkan para pelayannya di kedepan hari Tuhan Yesus. Kau juga boleh memberkati setiap pengurus yang boleh merencanakan maupun mempersiapkan ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap pengurus yang boleh ada dalam komunitas ini Imanersgo. Biarlah Tuhan Yesus boleh taruhkan setiap misi maupun visi Tuhan ke dalam setiap hati para pengurus Imanersgo. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau kondisi pandemi ini boleh semakin baik. Biar Tuhan Yesus yang boleh menyertai, memberkati proses-proses ke depannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Bapak. Kau yang boleh memberkati Tuhan, inilah doa kami ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau menutup dengan doa yang boleh Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita menyanyi Bapak terima kasih. Tapi habis ini kita minta doa berkat dari Pak Sandi dulu, baru nanti Pak Pendeta Sandi, baru saya akan menyanyikan Bapak terima kasih. Silakan Pak Pendeta Sandi. Mari kita siapkan hati kita angkat hati kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah umur panjang, dan kiranya terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai pada saat ini sampai dengan kekal selama-lamanya. Mari setiap kita yang diberkati, kita ucapkan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh sejenak, habis itu kita foto ya. Oke, teman-teman, kawan-kawan, Pak Pendeta, mari kita foto, kita buka kameranya sebelum kita ngobrol-ngobrol atau gimana? Ya.
Buka dulu foto ini. Ina, Siska mungkin lagi menyetir lagi kali ya. Foto dulu ya. Ya. Hati-hati sis. Naruhnya jangan sampai ngalangin apa tuh instrumen. Bisa. Oke. Foto ya. 1, 2, 3. Oke. Pakai gaya dong, pakai gaya. Pakai gaya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Saya terima kasih atas pelayan-pelayannya, Siska, Pak Pendeta Sandi, dan semuanya udah bisa bergabung. Pak Pendeta Sandi ini pelayanan di mana Pak Pendeta Sandi? Terakhir di GPCC ya. Oh gitu, ya. Tuhan kita nih Wadah Iman Resgo, ex pemuda dari GKMI Immanuel Cipayung. Gitu. Jadi Ya, senang sekali bisa bergabung. Iya. Wadahnya diakonia, sosial diakonia gitu. Ya, silakan ada yang mau ngobrol, silakan. Pak Pendeta Sandi, terima kasih untuk pelayanannya. Remon, Siska, terima kasih. Tuhan berkati. Pak Pendeta, kapan-kapan boleh lagi ya. Boleh. Dengan senang hati. Cuma sedikit, tapi jangan kapok. Mungkin besok akan lebih banyak. Tenang aja. Siap. Ya. Siap. Pak Pendeta, rumahnya di mana Pak sekarang? Sekarang saya tinggal di Kampung Melayu, Otista. Oh, Tista. Oh ya. Iya. Cawang ya. Emang sekolah STM-nya di mana, Pak? STM 6 Keramat Raya. Oh. Saya kebetulan PSKD, Pak. Oh, Israel. Puji Tuhan. Yang penting perang diberkati, Pak ya. Kok bisa jadi pendeta dari STM, Pak? Agak ini pertanyaan sih sebenarnya. Nanti di sesi berikutnya ya. Nggak kaget juga sih. Masalahnya juga banyak juga sih yang jadi penjahat, jadi pendeta juga banyak. Oh, jadi dari STM, kok dari STM gitu loh. Maksudnya baru ingat aja. Kalau penjahat gitu, dari penjahat ke pendeta banyak lah ya gitu. Kalau STM, ya juga ya, agak aneh juga ya STM. Kenapa nggak dari SMA gitu ya? Itu aja pertanyaan agak menggelitik. Nanti terjawab kalau saya biasa, tapi iya, nanti terjawab kalau saya diundang lagi. Oh, boleh. Itu. Ditunggu Pak, kesaksiannya Pak. Iya. boleh. Pasti diagendakan lagi, Pak. Iya. Puji Tuhan. Vera, jangan lupa itu Ver. Dicatat Ver. Nih. Ada usul nggak Pak Pendeta? Jadi kita ibadahnya nanti gimana nih Pak Pendeta kalau emang nanti Pak Pendeta bawa lagi? Ada usul nggak Pak Pendeta? Usul bagaimana maksudnya? Apa ada sesi tanya jawabnya atau gimana? Boleh. Mau kayak talk show boleh. Ya, gitu. Itu Pak Pendeta. Wah, itu bisa di kantor itu kayaknya. Podcast begitu anak ya. Boleh. Nanti boleh. ditemain aja misalnya. Ya, betul. Mau soal dunia kerja misalnya, mau cari pasangan hidup, mau merindukan buah hati misalnya. Banyak tema. Sorry tadi soal Google Meet saya juga kurang ngerti untuk share screen-nya ya. Jadi nanti saya coba pelajarin lagi deh Pak Pendeta deh. Baik. Terima kasih Bang Remon. Sorry nyanyinya juga salah-salah tadi karena saya bukan WL. Boleh. Tapi sekarang bergereja di mana Pak Pendeta?
Di GPCC cuma masih online ya. Oh, masih online. Iya. Kemarin baru dicoba onsite tapi yang di Serpong, Oh, Serpong. yang di Alam Sutra. Itu pun terbatas cuma berapa ratus gitu. Gitu ya. Karena resiko ya, mau masuknya harus antri berdiri gitu, jadi kita bikin kerumunan takut jadi masalah nantinya. Ya, Mungkin gereja ya. gereja yang masuk gerejanya antri. Ada 2, Tiberias sama GPCC. Bisa nggak antri, cuma kita harus bawa yang senior. Biasanya saya bawa mama papa. Oh iya. Jadi dia apa namanya? Prioritas. Antrinya yang prioritas gitu kan. Iya. Saya gereja di GPCC di waktu mulai di Menara Gracia, Pak Pendeta. Oh. Sambil kedutaan Australia dulu. Ya, Menara Gracia. Nah, bukan pelayanan, apa bergereja juga di sini. Ibadah. Ibadah gitu. Saya pernah di Menara Gracia juga, tapi bukan GPCC, waktu itu GBI Rock. Oh, sama lokasinya sama, ruangannya sama, cuman berbeda jam kalau nggak salah. Jam, iya, beda jam. Kalau nggak salah waktu itu saya hari Sabtu. Sabtu ya. Di Menara Gracia juga. Ada pianonya kalau nggak salah itu the grand pianonya putih kalau saya masih ingat. Iya, benar. Iya. Ayo, yang lain mau ngobrol gantian? Ayo, ngobrol. Yang dari Jepang yang mau nanya sekarang lagi salju apa hujan apa atau badai atau gimana nih? Enggak. Tapi udah mulai dingin sih. Berapa, Din? Berapa ya? Ya. 9 derajat. Astaga. Tapi kalau di dalam ruangan pakai penghangat jadinya masih bisa pakai kaos. Yang di Jepang kapan pulang? Oh iya, doakan dong. Tadi harusnya sekalian dimasukin. Pingin cepet-cepet pulang sih. Semoga tahun depan ya. Amin. Ya kita berdoa sih tahun depan pandemi habis lah, udah lah ya, udah endemi lah ya. Amin. Amin. Iya kan? Amin. Jadi bayangin sampai 2 tahun kita ke gereja loh, gak enak banget loh. Iya nggak sih? Iya. Oh, di tempat abang belum ya? Belum onsite ya? Udah, cuman aja tetap dibatasin, nggak enak. Terbatas, iya terbatas. Iya, daftar dulu seminggu apa? Iya. Dari 4 hari sebelumnya harus daftar dulu bisa masuk Iya. apa enggak. Kuota jadinya sampai haji. Tapi syuting udah jalan, Bang. Ya, syutingnya jalan tetap. Tapi maksud gue Gereja di mana, Bang? Hah? Jadi GPB kan? Oh iya. GPB. Sama nyokap gua dong bareng. Gila lah, bagaimana mau bareng sama nyokap sendiri bareng nggak pernah bareng. Nggak bisa. Gerejanya sama. Susah gara-gara ya maksudnya Toblos masih kan, Bang ya? masih dia sekarang jadi majelis kan, jadi majelis sana, jadi ketua majelis lah. Maksudnya ya itulah, jadi secara umum, secara global, secara umum kita berharap ya berakhir lah nih. Jadi aduh. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Dong. Jadi Manners itu ibadahnya onsite. tetap lah. Abang nih. Hybrid, ada onsite-nya, ada ini kayak kuliah tuh kantor gua. Jadi gini, Pak Pendeta, ini cuma kasih kilas kesananya ini apa komunitas ini dibuat begini. Kan terinspirasi dari meeting, Google Meeting, segala apa meeting di sini. Kita punya grup isinya orang-orang lama lah, orang-orang yang begini. Terus kita berpikir daripada bikin grup yang cuman di grup WhatsApp tadinya, yang cuman ngobrolin yang nggak penting, misalnya ngobrolin apa, yang terus ngirim-ngirimin bercanda-bercandaan itu biasalah di grup kan gitu kan. Kenapa sih nggak ada salahnya kita bikin kayak gini, kita Bang. supaya enak gitu.
Contohnya itu kalau MU kalah Pak, saya paling sering kirim meme Pak. Nah iya gitu-gitu kan. Daripada celah-celahan di situ, kita bolehlah celah-celahan yang cuman maksudnya ada juga meningkat manfaatnya gitu. Ya kayak jadi komunikasi, kayak misalnya ada yang sakit. Selama ini kita kalau ada teman kita yang sakit, jadi sporadis, kirim nggak ya, kirim, maksudnya nggak, kita nggak perhatiin. Nah, akhirnya kita juga berpikiran gitu, lihat grup sebelah yang isinya orang-orang di luar Kristus, mereka berani gitu, ada sakit nih, kumpulin dana yuk buat teman kita yang ini. Wah, langsung tuh ngirim ke rekening, ada satu teman ke rekening, sedia nih kumpulin berapa sini. Terus kita berpikir, kenapa kita yang murid Tuhan nggak bisa seperti mereka ya? Mereka justru harusnya belajar dari kita. Kenapa dasarnya kita dipakai sama mereka, sedangkan kita meninggalkannya sekarang? Iya nggak sih? Itu kan dasarnya kita berkumpul, bersekutu dengan Tuhan kan, saling membantu, itu kan memang dasarnya gereja mula-mula. Kenapa ditinggalin gitu loh? Kenapa justru orang dari sana yang pakai itu sekarang? Kita justru yang murid Tuhan nggak pakai itu dasarnya. Makanya dibikin ini, makanya dari berbagai denominasi gereja, ada yang dari ini, ada yang HKBP California mungkin, ada yang di mana. Ya itulah intinya gitu. Jadi asal cuman kita mau ngasih tahu Pak Pendeta ini aja, jadi nggak satu gereja aja di sini gitu. Jadi kita per bulan kita ngumpulin uang, sisihkan uang saku kita 20.000, kumpulin. Itu gunanya buat apa? Kalau misalnya teman kita yang sakit, kita pakai uang itu, ya kan, daripada malu-malu ngirim. Kadang-kadang yang sakit juga kan agak, ya kita juga karena mengirim kadang-kadang, jujur aja kadang-kadang suka lupa, ada yang teman sakit, temannya udah sembuh, kita baru ingat, oh ini sakit. Nah, dengan ada komunitas ini, semoga informasi dapat, langsung kita bisa berikan walaupun nggak besar, tapi minimal membantu atau memperhatikan lah, dapat perhatian. Kalau kita nggak kirimin berupa uang, kita bisa kirimin bunga atau kirimin bingkisan makanan atau apa. Ya kayak gitulah. Minimal komunikasi tetap berjalin dengan kayak gitu-gitu, Pak Pendeta. Itu maksudnya komunitas ini. Ya mudah-mudahan sih kita perlu, suatu saat nanti akan ke depannya nggak cuma di kalangan kita sendiri, tapi keluar nantinya. Ya kayak misalnya aku sudah mulai berpikir di Facebook tuh banyak yang ngirim-ngirimin, entah itu benar atau enggak, ngirimin misalnya ada gereja yang butuh di pedalaman sana, butuh udah rewat-rewat gedung gerejanya, ada salahnya suatu saat nanti kita kirim dari ini kalau besar. Terus ada juga yang ada panti asuhan gereja Kristen yang anak-anaknya cuman sebulan sekali makan telur ceplok. Suatu saat kalau kita memang bisa besar, kita akan arah ke sana gitu loh. Ya gitulah. Ya sih kawan-kawan, bener nggak? Jangan gua doang ngomong sendiri nih. Gua doang yang ngomong sendiri nih. Rese lu. Sana gua otaknya. Gitu Bang, iya bener. Iya nggak sih? Oh iya. Dina mau pamit ya Din? Oh iya udah malam ya. Udah. Aku duluan ya. Semua. Pak Pendeta, Arigato, Gozaima. Ya, Tuhan berkati ya. Thank you. Duluan ya teman-teman ya. Oke. Thank you, Pep. Hai. Hai juga. Hai. Oh namanya siapa tuh? Lovely. Lovely. Wow. Hi, Lovely. Hai. Kakak Lovely gitu. Hai Kakak Lovely. Hai. Main dong ke rumah. Aku ada di gang sabun nih. Ini semuanya di Jakarta atau cuma Dina doang yang di luar negeri? Ada yang di Surabaya, Sidoarjo, ada yang di laut.
beda-beda. Ada yang di Jakarta sih umumnya, tapi terpencar lah. Ada yang di Lampung. Yang di Lampung lagi di Singapura itu Bang, apa di Batam itu Bang? Di laut kayaknya. Happy birthday, Mami. Macam. Monsi lagi di mana Monsi? Biasa di Singapura, angin barat sudah mulai goyang sepanjang hari. AC Milan menang ya kemarin ya? Aduh, jangan diungkat-ungkat dong. Terima Hah? Jangan diungkat-ungkat, nanti ada yang kena Lu kan ungkit. tim gua sama lu sama ini masalahnya. Kita kena bully bareng dong. Salam kenal Pak Pendeta. Iya, Tuhan berkati ya. Ya Pak, makasih Pak pelayanannya. Ya, beginilah Iya. Pak. Lagi di laut, Belum, jadi belum. sinyalnya jelek-jelek Pak. Ini apa kabar nih? Diem aja.